tahun yang lalu. Tahun ke-8 Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau berduka. Kenapa beliau berduka? Karena ada 2 orang yang dicintai dan mencintai Nabi wafat pada tahun yang sama. Makanya disebut tahun duka cita. Ada yang tahu tahun lahirnya Nabi tahun apa namanya, Bu? Tahun apa? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada gajah, raja yang datang mau menghancurkan Ka'bah pakai kendaraan gajah, namanya Abraham, maka disebut tahun gajah. Maka dulu waktu saya kecil diceritakanlah Maulid itu dengan lagu ibu-ibu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Nah, itu cerita soal Maulid. Kemudian disebut tahun duka cita, Isra Mi'rajnya Nabi. Ada lagu-lagunya itu. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu tentang tahun duka cita. Itu lagu-lagunya ibu dulu, bercerita tentang sejarah Nabi. Kalau lagunya ibu-ibu sekarang apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Apa gunanya itu? Belembel, apa beda gunanya itu? Itu ibu-ibu dulu bagus lagunya. Marah-marah suaminya, dia menyanyi lagi. Insaflah wahai manusia, bila diriku bernoda. Itu ibu-ibu dulu. Sekarang kalau lalai panggil aku si Jablay. Itu ibu-ibu dulu memang bagus, Bu. Padahal istrinya bukan perwira suaminya. Oh, bagus lagu-lagunya ibu-ibu dulu. Itu ya. Nah, kenapa disebut tahun duka cita? Karena 2 orang yang mencintai Nabi dan dicintai Nabi wafat pada tahun yang sama. Mencintai dan dicintai. Ada orang mencintai belum tentu cintanya dibalas. Saya cinta sama artis Korea yang sangat cantik. Saya mau sekali sama dia. Dia juga mau sama saya. Saya mau jadi suaminya, dia mau muntah lihat saya. Kalau ini Nabi mencintai dan dicintai. Meninggal pada waktu yang sama. Siapa? Beliau adalah paman Rasulullah dan istri beliau Khadijah. Begitu Nabi bersedih pada tahun itu, maka disebut tahun duka cita. Jadi ibu-ibu, kalau Allah takdirkan lebih dulu meninggal, ya mau kemana pasti meninggal, ibu. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, polwan, pasti mati. Iya toh? Kalau Allah takdirkan ibu lebih dulu meninggal, lalu suaminya berduka terus berhari-hari sampai berbulan-bulan. Ya Allah, mengapa engkau terlalu cepat mengambil istri saya? Ya Allah, separuh napasku sudah hilang. Istriku adalah bidadari duniaku. Aku tidak bisa melanjutkan hidup tanpa ada di sampingku. Memang dia tidak cantik, tapi akhlaknya luar biasa, membuat aku tak bisa melupakannya. Calon penghuni sorga. Kalau sebaliknya, begitu istrinya meninggal, dia masuk kamar berteriak, merdeka. Itu calon penghuni neraka. Ada juga kita begitu, Bu, setengah matinya kita dijajahnya. Padahal kita tentara, tapi dia lebih letnan lagi dari kita. Waduh, lebih jenderal lagi dari kita. Nyarinya 24 jam periksa handphone. Suaminya dijadikan tahanan politik. Ya. Nah, Nabi berduka.
Maka Allah memanggilnya. Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Saya mau hibur dia. Kemana? Pantai Tanjung Bira. Banyak ubur-ubur. Ancol? Bukan. Malino? Bukan. Kemana? Langsung ketemu dengan Allah. Bapak-bapak kalau diundang Panglima TNI, senang apa enggak? Pasti senang. Saya baru-baru di WhatsApp Menteri Agama. Di WhatsApp Menteri Agama. Dengan hormat memohon kepada saudara Dasat Latif untuk membawakan hikmah Isra Mi'raj tingkat kenegaraan di Istana Presiden Republik Indonesia. Begitu saya terima itu WhatsAppnya, saya print. Saya suruh anggotaku, print kau ini. Saya bawa pulang kampung. Saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Sepupumu bos, Istana Presiden. Bukan kaleng-kaleng ini istana. Coba. Padahal presiden ada habis masa jabatannya. Presiden ada pensiunnya. Istana negara, istana yang angker. Semua orang mau masuk di situ saling baku fitnah untuk masuk. Mana enak itu istana? Sudah berapa? Tapi saya bangga. Istana negara, simbol kenegaraan. Rumah paling mewah. Bukan karena isinya, tapi status kenegaraannya. Bangga saya. Sampai selfie-selfie lagi. Pak Presiden. Coba. Senang kita. Gimana kalau Allah yang mengundang? Nabi lagi duka, diundang. Lalu mulailah diperjalankan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Makkah ke Palestina. Lalu take off, naik ke Sidratil Muntaha, ketemu dengan Allah. Allah pertunjukkan akhlak mulianya. Biasanya saya bertamu ke rumahnya Pak Jenderal Beni, saya dulu yang ketuk pintu. Assalamualaikum Jenderal. Tapi ini Allah yang memberi salam lebih awal kepada Nabi dengan mengucapkan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawabnya Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terjadi dialog menunjukkan perlakuan istimewa Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah melakukan perbincangan, Rasulullah mengajukan proposal, permintaan. Ya Allah, umatku ini kecil-kecil, umatku ini pendek-pendek umurnya, kasihlah hadiah istimewa buat umat saya. Lalu Allah menyambut proposal itu. Muhammad, aku terima permohonanmu, aku berikan kau hadiah, yaitu sholat 50 kali sehari semalam, yang belum pernah aku berikan sebelummu. Nabi bersenang hati, turun ke langit ketujuh, tidak ada masalah. Ya Muhammad, ada oleh-oleh apa dari Allah untuk umatmu? Alhamdulillah Musa, saya diberi hadiah oleh Allah sholat 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, berapa bos? 50 bos. Bukan kaleng-kaleng ini, 50. Kata Nabi Musa, enggak salah mas bro. Jangan lagi kau cari dalam kitab bahasanya begitu. Ini bahasa dasar supaya enak didengar bos.
Kan lagi tren itu begini Bu toh. Apa maksudnya nih Bu? Salam apa nih? Hah? Nah, salam ini Bu, percayalah tidak laku ini kalau tidak ada ini. Mau dapat ini tidak ada ini, pret. Ya kan? Ah, kata Nabi Musa, kau naik diskon. Tidak mungkin umatmu mampu melakukan itu yang 50. Saya saja umatku gede-gede, besar-besar, panjang umurnya, kuat-kuat. Tidak mampu kalau 50. Kau minta kekuranganlah. Naik Allah kepada Allah. Ya Allah, terlalu banyak bedek kasihan. Tolong didiskon. Kurangi ya Allah. Dengan maha pengasihnya Allah. Oke, Muhammad, aku kurangi menjadi 45. Turun lagi. Nabilah Musa, berapa pi? 45. Boh, masih banyak. Kau naik lagi minta kekurangan. Naik lagi. Masih banyak ya Allah. Oke, kukurangi lagi 5. Tinggal 40. Masih banyak. Mondar mandir setiap kali naik dikurangi 5. Terakhir kali tinggal 5. Nabi Musa, bagaimana? Tinggal 5 bos. Masih banyak itu. Tidak bisa. Nampaklah kecerdasan Nabi. Setiap kali saya naik dikurangi 5. Sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi, tidak ada, sudah saya bawa pulang. Subhanallah, alhamdulillah, apa yang dicemaskan Nabi Musa benar adanya. Sekarang saja tinggal 5, masih ada prajurit hari Jumat saja. La haula wala quwata illa billah. Tinggal 5 bos, masih kau tidak mau selesaikan. Jaga kau. Apa ini? Tinggal dikasih 5 hari Jumat saja Nabi bikin. Itu pun hari Jumatnya paling terlambat datang, paling cepat pulang. Duduk di dinding. Orang semua lihat dia. Enggak malu. Ada yang berani tegur, Pak. Perwira ngorok. Begitu bangun, mesti apa ini? Enggak ada khotbahnya. Bukan mesti apa, kau yang tidur. Nah, akhirnya tinggal 5. Ibu bapak bisa bayangkan bagaimana seandainya jadi 50. Kalau jadi 50, saya yakin Pak Jenderal Beni tidak akan bisa menjadi jenderal. Kenapa? Sholat aja dikerja Pak. Baru bangun, hayya 'alas shalah. Sholat. Begitu mau naik mobil, hayya 'alal falah. Sholat lagi kita Pak. Alhamdulillah tinggal 5. Maka bos, selesaikan itu yang tinggal 5. Alhamdulillah lagi, meskipun tinggal 5, nilai keutamaannya dengan pengasih penyayangnya Allah tidak mengurangi yang 50 itu. Poin pertama, nilai Isra Mi'raj. Ada masalahmu, Allah kasih kau hadiah menyelesaikannya itu, sholat. Nabi lagi berduka. Apa Allah perintah puasa? Tidak. Apa Allah kasih hadiah haji? Tidak. Apa Allah kasih perintah zakat? Tidak. Apa yang Allah kasih? Muhammad, kau sholat. Sholat kau. Kalau kau lagi berduka, ada masalahmu, kau sholat. Maka saudaraku, prajurit-prajurit angkatan laut, jika ada masalah dalam kepangkatanmu, jika ada masalah dalam keluargamu, jika ada masalah dengan kerjaanmu, jangan kau jauhi Allah, dekati Allah. Bukan dengan cara haji dan umroh, tapi salah satu yang paling efektif dan bisa kita lakukan kapan dan di mana saja, yaitu sholat 5 waktu. Mana ada prajurit tidak ada masalahnya? Nih. Muka penuh masalah semua ini. Tolong angkat tangannya yang tidak ada kreditnya. Tolong angkat tanganmu yang tidak ada kreditmu. Muka-muka kreditur semua ini Pak. Mana? Gaji kita terbatas. Selera istri tak terbatas. Iya. Mana ada, tidak ada tentara masalahnya. Jangankan bapak-bapak prajurit. Bapak pikir Ustadz Dasat tidak ada masalahnya? Masalah Pak. Salah satu yang paling masalah buat saya sekarang, banyak janda-janda yang curhat. Benar Jenderal, banyak.
Ustadz, saya ini penuh masalah dalam hidup Ustadz. Saya butuh bimbingan Ustadz. Baiklah, saya akan bimbing ibu melalui WhatsApp, silakan. Tapi saya mencari imam Pak Ustadz. Saya ingin imam dalam hidupku. Saya bilang mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya khotib. Pak, hidup ini penuh masalah. Contoh. Ada rumah tangga romantis. Panggil istri sayangku. Panggil suaminya abangku sayang. Romantis betul. Tapi apa masalahnya? Sampai sekarang masih ngontrak-ngontrak. Ekonomi masalahnya. Ada lagi rumahnya bagus. Mobil mewah. Tabungan cukup. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh, istrinya membalas. Coba, iya toh? Rumah mewah, saling setia, ada lagi masalahnya. Apa? Tidak punya anak. Ayo. Rumah mewah, saling setia, ada anaknya. Selesai masalahnya. Anaknya nakal, kena narkoba. Tidak ada rumah tangga, tidak ada masalah. Semua punya masalah. Maka ketika ada masalah, yuk aplikasinya sholat. Saya sudah sholat Ustadz. Kenapa masalah rumah tangga aku tidak mau selesai? Betul ibu bapak sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Sholat lagi. Barusan kita duhur. Tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz. Betul bapak sholat. Tapi sholatnya tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Dia sholat tapi pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar. Tadi duit 100.000. Beli pulsa 50.000. Beli coto 30.000. Mana yang 20.000 ya? Allahu Akbar. Belum dia dapat. Sami Allahu liman hamidah. Di mana aku simpannya? Bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri toh. Saya sholat Ustadz. Betul sholat. Tapi bapak sholatnya main-main. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat pakoti polo. Siapa ajar kau beleng-beleng. Allahu Akbar. Ada juga sholat itu pakai keju-keju. Bapak sholat bayangkan diri sendiri. Pak, bagaimana ceritanya? Ya, jadi kalau ada persoalan kepangkatan kah itu, rumah tangga kah itu, ekonomi kah itu, sudah deh, lebih kau curhat kepada Allah melalui apa? Sholat. Tidak mungkin Allah berikan kejayaan kalau bapak tinggalkan Allah. Siapa yang punya dunia? Bapak jadi prajurit supaya dunianya baik. Jujur aja, munafik kalau bukan itu. Saya ngejar profesor di Unhas sebagai dosen, itu karena saya mau memperbaiki dunia saya. Tapi siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Allah. Artinya mustahil Allah kasih dunia kalau yang punya dunia kita jauhi. Contoh, saya akrab dengan Gubernur Kaltim, Pak Isran Nur. Saya ke Kaltim. Assalamualaikum Pak Gubernur. Pak Ustadz, saya lagi di Balikpapan. Saya ada masalah ini Gubernur. Apa Ustadz? Saya mau silaturahmi sama keluarga saya, tapi tidak ada mobilku di sini. Oh, gampang Ustadz, tapi saya lagi di Jakarta ini. Tidak ada masalah Ustadz, tunggu. Gubernur telepon ajudan. Ajudan, siap. Itu ada Ustadz Dasat di bandara. Siap, perintah. Kau bawa ke mobil, isi full tankinya, jangan lupa kasih pembeli pulsa. Siap. Datang ajudan. Izin, Ustadz. Kiriman dari Pak Gubernur. Kuncinya full, ada sopir, ini pembeli oleh-oleh. Selesai masalahku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya ada prajurit angkatan laut, tidak pernah ketemu sama ini gubernur, tidak kenal, tidak pernah lihat, sampai ke Balikpapan. Assalamualaikum Pak Gubernur.
Saya dari Angkatan Laut dan Lantamal 6 Makassar. Saya lagi di Balikpapan, mau jalan-jalan. Izin Pak Gubernur, pinjam mobilnya. Kira-kira siapa ditelepon gubernur? Ajudan? Bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap itu, ada Angkatan Laut gadungan. Coba. Nggak pernah ngadu kepada Allah, nggak pernah ketemu Allah. 5 waktu lepas, hanya ketemu hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Tiba-tiba ada masalahnya, datang kepada Allah. Ya Allah, saya sudah capek hidup ya Allah. Ya Allah, saya sudah capek hidup ya Allah. Malaikat, Allah panggil malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Apa gitu? Contoh lagi. Ini Pak Jenderal, bintang 1. Mudah-mudahan segera bintang 2. Jangan istri 2 Pak, bintangnya yang 2, bukan istri. Tapi berani Pak Jenderal tadi ini. Barusan saya dapat prajurit Pak, berani bicara poligami depan istri. Biasanya itu kan sembunyi-sembunyi. Ini ada istri beliau, saya bilang dalam hati, hebat juga ini Jenderal ini. Pak, beliau punya ajudan. Kira-kira kalau beliau panggil ajudan, ajudan! Apa sikap ajudan? Siap Jenderal. Biar dia lagi tidur, makan pisang goreng, panggil. Itu langsung hilang itu Pak, langsung masuk, ditelan bulat-bulat. Siap perintah Jenderal. Iya toh? Iya Pak Jenderal. Ada kira-kira ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Jenderal. Bila kau tunggu di kakimu bos. Kau berani tunggu-tunggu. Wah, ajudan, Bapak ndak lihat saya sibuk. Pret, mana bisa Pak? Ayo. Padahal beliau ada mutasinya. Beliau bisa tinggalkan tempat ini, pindah lagi ke tempat yang lebih tinggi. Begitu takutnya kita, ndak berani mengatakan tunggu, ndak berani mengatakan saya lagi sibuk. Lalu kenapa ketika Allah memanggil kalian para prajurit, hayya 'alas shalah. Sini kau. Saya kasih kau. Sini. Kau sholat. Kau sholat dulu. Sholat dulu. Baru Allah membalasnya lagi. Hayya 'alal falah. Ibu bapak tahu itu hayya 'alal falah? Arti sederhananya, sini saya kasih kau kejayaan seperti yang kau mau. Saya mau jadi jenderal. Allah jawab, sini saya kasih kamu. Saya mau rumah tanggaku bahagia. Allah dengar, sini saya kasih kamu. Saya mau lunas utang-utangku. Sini kata Allah, gampang saya lunasi utangmu. Sini kamu. Hayya 'alal falah. Itu artinya, sini saya lunasi utangmu. Sini saya sembuhkan penyakitmu. Sini saya naikkan pangkatmu. Itu hayya 'alal falah. 축하합니다. 지우의 20살을 축하합니다. 추우니까 관절이 좀 시려. Sini saya sembuhkan penyakitmu. Sini saya naikkan pangkatmu. Itu hayya 'alal falah. Allah panggil, Allah dengar doa kita. Tapi jawaban kita, tunggu. Lagi ada tamu. Tunggu, lagi ada pembeli. Tunggu, lagi sibuk. Ya sudah kata Allah, ya sudah. Kalau gitu kau tidak mau saya panggil, ya uruslah itu dirimu sendiri. Maka tantangan kita di Isra Mi'raj ini, ada masalah, yuk perbaiki sholat. Demi Allah, tidak ada orang sengsara hidupnya kalau dia baik sholatnya. Saya kasih contoh. Ada prajurit Angkatan Laut. 1 hari 5 kali datangi istrinya Pak Jenderal. Pagi datang ajak ngomong ibu. Tengah hari datang lagi bawa masakan ala kadarnya khas daerah. Bu, ini namanya jalan kote. Ini masakan khusus dari saya bu, saya belajar sendiri. Sore lagi datang lagi. Bu, ini namanya onde-onde. Ini kelapa, biji-bijinya dikabur, jelaskan. Mau maghrib lagi, datang lagi. Bu, ini namanya palu butung. Gini. Mau isya sebelum pulang lagi, datang lagi kasihan. Bu, ini namanya rokok-rokok onti. Kandre Jawa. Subuh datang. Bu, ini namanya bubur kacang hijau. Semua negara semua
budaya tahu ini Bu. Jawa tahu bubur kacang hijau, Sunda juga tahu. Maka ini adalah simbol kenegaraan kita. Nih bubur kacang hijau Bu. Semoga ibu bahagia menikmati semua yang saya hidangkan Bu. 1 minggu aja tiap hari datang 5 kali. Langsung jenderal punya perhatian. Oh baik, ini prajurit saya. Siapa namanya suaminya itu? Ini Pak, sebenarnya beliau ini mau kasihan ini. Oh ya gampang, sudahlah, orang baik ini. Coba, itu baru manusia. Gimana dengan Allah? Yang sudah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, saya kasih kau. Apa Pak Jenderal pernah bilang begitu? Minta kau sama saya kasih kau. Pernah? Ayo. Manusia mana pernah? Paling teman dekat aja. Teman aja yang dibilang, kau minta bos, tapi jangan banyak-banyak ya. Allah makin diminta, makin senang, makin diminta. Kau minta sama saya. Karena kalau kau mau minta itu berarti kau butuh sama saya. Berarti kau mengakui dirimu hamba. Maka minta kepada Allah. Cuma cara mintanya melalui sholat. Inilah pentingnya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, tidak usah panjang cerita. Tidak ada gunanya kita Isra Mi'raj tiap tahun kalau bapak tidak sholat. Ini penting sholat. Demi Allah, orang yang baik sholatnya, kalau dia tidak bisa beli rumah sampai pensiun, insya Allah anaknya nanti yang angkat derajatnya. Kalau bapak tidak bisa jadi perwira, dari jadi tentara puluhan tahun hanya kasihan prajurit terus, tidak bisa pangkatnya menjadi perwira, nanti anaknya yang angkat derajatnya. Kalau bapak baik sholat. Tapi kalau sekarang jadi prajurit, tidak pernah sholat, ngerjanya nipu kiri kanan, nakut-nakutin orang, tidak pernah menghadap kepada Allah, sholatnya ala kadarnya, maka bukan cuma bapak yang hidupnya hina nanti, tapi anak-anak juga biasa ikut menderita. Maka rumah tangga yang baik, perbaiki sholat. Sholat kita disempurnakan insya Allah. Apa sih susahnya sholat ini? Kami tentara Ustaz, kadangkala piket Ustaz, tiba waktu sholat. Bagaimana caranya Ustaz? Bapak jangankan piket, perang aja Pak boleh sholat. Namanya sholat khauf, sholat dalam keadaan perang. Gimana caranya Ustaz orang sholat dalam keadaan perang? Nah, misalnya Bapak lagi 10 orang, 5 di depan, 5 di belakang, saf kedua. Gimana cara sholatnya? Saf pertama selesaikan 1 rakaat. Saf kedua yang 5 orang pegang senjata. Yang saf pertama dia selesaikan 1 rakaat. Saf pertama selesai 1 rakaat, dia lagi yang siaga. Saf yang kedua selesaikan 1 rakaatnya. Selesai 1 rakaat saf kedua, saf pertama selesaikan rakaat keduanya, dia lagi yang di belakang saf kedua yang siaga. Begitu pentingnya sholat, tidak boleh ditinggalkan meskipun dalam keadaan perang kau sholat. Dan sholat ini adalah puncak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ini adalah puncak penghambaan kepada Allah. Maksudnya apa Ustaz? Coba lihat. Puasa, boleh puasa sambil dengar lagu. Lagi lapar, daripada menghayal kiri kanan, putar lagunya Umi Rama. Mengapa minuman itu haram? Dadadadang. Karena merusak kepikiran. Mengapa berjudi juga haram?